Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB pada pagi saat ini. Saya Pendeta Desti Kristiana Manopo Wawondatu, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru. Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama membaca Alkitab, mendengarkan dan merenungkannya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 16 sampai dengan 19. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami diberikan nafas hidup, kami diberikan kesehatan untuk kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam hidup kami dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 12 ayat 16 sampai dengan 19 katakan, "Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kamu berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kamu berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semuanya ini saudara-saudara yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa begitu penting kita membangun atau menjalin hubungan dekat dengan Tuhan? Apa belum cukup dengan ibadah yang sering kita laksanakan setiap hari Minggu? Belum lagi dengan ibadah jemaat yang sering kita aktif mengikutinya, baik secara daring maupun secara luring. Kalau dipikir-pikir, seluruh aktivitas hidup kita hampir dipenuhi dengan ibadah semata, bukan? Maka kalau demikian, hubungan dekat yang bagaimana lagi yang harus kita buat dengan Tuhan? Pertanyaan itu bukan tidak mungkin, tetapi selalu saja muncul dalam benak kita. Karena kita sudah kehilangan akan kehadiran, akan kebutuhan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oke lah, kalau soal daftar ibadah yang tadi sudah kita sebutkan memang merupakan aktivitas kehidupan sebagai orang-orang percaya, tapi soal hubungan dekat secara pribadi dengan Tuhan perlu mendapat perhatian secara serius dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita pun butuh Tuhan dalam hidup secara pribadi. Dalam 2 Korintus 12 ayat 16 sampai 19, surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua ini, di mana kita bisa menemukan tadi kesedihan dan kegalauan hati Paulus dalam menghadapi pergumulan yang tidak habis-habisnya. Bahwa dalam pelayanannya Paulus selalu mendapat tantangan. Bahkan dalam surat ini kita juga bisa menyaksikan bahwa melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bukan satu perjalanan yang aman, lancar, mulus, adanya tanpa hambatan. Tapi justru sebaliknya, Paulus di sini mendapat tuduhan mengenai pengumpulan dana bantuan bagi jemaat di Yerusalem yang oleh orang-orang tertentu di Korintus
menuduh Paulus itu licik, menuduh Paulus itu penuh dengan tipu daya. Paulus katakan bahwa selama pelayanannya di Korintus, jelas bukan harta yang mereka cari. Begitu banyak pengorbanan waktu dan pengorbanan secara finansial Paulus lakukan bagi pelayanan. Dia berikan dengan sungguh dan dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia tetap melayani, dia tetap mengorbankan diri, semuanya itu sebagai bukti kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan. Tapi apa sebagai balasannya? Mereka memperlakukan Paulus seperti itu. Lalu Paulus balik bertanya kepada mereka, "Selama ini kamu kenal aku, jujurlah, pernahkah aku mengambil untung darimu?" Tidak ada alasan bagi mereka melakukan tuduhan seperti itu kepada Paulus. Kalau kita diperlakukan seperti Paulus dalam pelayanan, mungkin kita bisa menjadi lemah. Mungkin kita bisa menjadi mundur kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak menopang kita dengan kasih karunia dan penyertaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai rasul, Paulus dan rekan-rekannya melayani dengan tujuan membangun iman jemaat. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mencari harta, bukan untuk memanfaatkan situasi kondisi yang ada, tapi semua yang Paulus dan rekan-rekannya lakukan untuk membangun iman jemaat. Pertumbuhan iman jemaat dilakukan agar jemaat boleh semakin dikuatkan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Supaya kita punya kekuatan, supaya kita punya kemampuan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, artinya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena membangun itu suatu tindakan atau usaha dari seseorang yang membutuhkan Tuhan dekat dengan dirinya. Dengan kata lain, ada upaya dari seseorang membawa dirinya dekat dengan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Baiklah, mari kita lihat mengapa sampai kita begitu merasa penting membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Karena sebagai orang percaya yang sungguh dan jujur kepada Tuhan, karena ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan dan kemampuan. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan saja kita akan memperoleh berkat-berkat-Nya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu menandakan kalau kita menyerahkan seluruh hidup dan kerja layan kita boleh dikendalikan, boleh dikuasai oleh Tuhan. Mengapa hubungan pribadi dengan Tuhan memberi tanda bahwa sebenarnya kita butuh ketenangan batin. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan boleh membuahkan hasil yang baik, boleh mendatangkan sukacita, damai, sejahtera. Sebagian orang lebih cenderung mencari ketenangan melalui berbagai hal yang dianggap dapat mengobati batinnya, seperti hiburan malam, narkoba, pesta pora, miras, dan lain sebagainya. Pertanyaan untuk kita, apakah solusi tersebut sanggup membuat batin kita menjadi sehat? Tentu saja tidak mungkin. Karena apa? Jalan satu-satunya mencari solusi menuju suasana batin yang sehat, batin yang aman, batin yang tenang, hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya mau membangun iman yang baik dengan Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang merupakan kekuatan tepat akan kebutuhan rohani kita. Tidak ada jalan lain. Ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, cemoohan, ejekan, hinaan, tuduhan,
Kalau kita mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka kita mampu melewati semuanya. Sebab tidak ada jalan yang pintas yang lain yang dapat membuat kita tenang kalau bukan dengan Tuhan. Jalan lain adalah jalan kebinasaan. Tapi dengan kita membuat hubungan dekat dengan Tuhan, maka menjadikan hidup ini satu sukacita, satu damai sejahtera, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Mengawali pagi hari ini dalam kita beraktivitas, alangkah baiknya kalau kita memiliki hubungan yang dekat secara pribadi dengan Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai yang utama, yang paling agung dalam hidup ini. Karena kita tahu segala sesuatu yang ada dalam hidup kita semata-mata hanyalah karena kasih karunia dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Selamat beraktivitas, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu tidak pernah hilang dari hidup kami. Kasih anugerah-Mu boleh terus Engkau nyatakan sehingga kami memiliki kehidupan hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan dalam membangun iman kami Tuhan. Sehingga kami percaya dengan apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan, walaupun di dalamnya ada tantangan, pergumulan, dan hambatan. Kalau kami punya Tuhan yang sanggup, mampu menguatkan, dan juga membuat hidup kami menjadi berkat, membawa sukacita, bahkan damai sejahtera bagi orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.